satu tokoh Bukan antisemit Yahweh. dalam sejarah gereja. Yahweh Betul menuntut nggak? ya roti sajian, Makanya Bang. Marsion itu salah satu Artinya tokoh gimana? antisemit Kalau dia menuntut roti dalam sejarah sajian, gereja. lalu Sudah bagaimana titik. pula Makanya dia mereka bisa ini memberikan percaya memberikan roti Yahweh dari itu langit adalah atau iblis. mana? Nah, ini dia, Jelas yang inilah memberikan Marsion. roti dari mana roti mana itu adalah Bapa Sorgawi dari sorga. Kalau Yahweh nggak bisa bikin roti, nggak bisa. Yang ada dia nuntut roti. Baca bilangan 28, dia nuntut roti cane ya. Dari tepung yang terbaik, pakai minyak hin. Gantian Kalian dulu, ngerti nggak gantian. sih? Yahweh itu nuntut persembahan kenapa? Naikkan dulu si Karena dia Caroline. butuh Dia jadi makan. dibesar biar dia lawan sama siapa? Si Rosi. Rusia itu Berarti Dani antisemit. sudah beleng-beleng ya, ada Dani. Ideologinya Marsion. Nah, nanti kan Marsion kau itu bantu salah satu juga si tokoh Caroline. anti Yahudi itu. Dalam sejarah gereja pertama itu antisemit itu Marsion itu. Rosi Ya, saya nggak Marsion. antisemit, Bang. Enggak, bukan. Hah? Tapi dalam hal ini, ya, Nyo Marsion, Nyo harus Marsion. diakui memang Lu pelajari dong sejarah sejarah Yahweh itu Marsion adalah itu. sejarah yang Sejarah berdarah-darah. Marsion itu antisemit. Kenapa kita nggak berani mengakui umat Kristen bahwa Yahweh adalah pelaku genosid Iya atas tujuh antisemit bangsa kau. Kanaan? Marsion antisemit. Coba gantian pakai data. Jangan nyerang Denom lah, jangan nyerang Denom. Pakai data ya teman-teman. Penonton bantu tetek layar, posting ulang, di share dan jangan lupa absen favorit teman-teman. Lanjut. Siapa yang mau menanggapi Kak Rosi? Kak Rosi diam dulu gantian. Siapa? Darni silakan. Carolina baru datang ini. Silakan. Halo. Aduh gila. Selamat malam Bang Arif dan Ya, selamat malam. Kak Karyana dan semuanya. Kak Darni dan Kak Karyana, ngapain kalian melawan Sibilis? Sibilis itu berlidah dua. Jangan seperti itu, sama-sama Kristennya Kak Carolina. Ini kan sama-sama Kristen, jangan menjustis seperti itu lah. Anda bilang Sibilis, Katolik masuk neraka, jangan gitulah, jangan. Kita Enggak, ini Sibilis diskusi. itu ditemukin, bukan dilawani. Sibilis itu Kita ini ditemukin. diskusi di sini Carolina. Jangan selalu menjustis bahwa aja denom yang itu salah, kemudian hanya denomnya Carolina yang benar. Bukan seperti itu. Anda selalu memvonis bahwa Katolik masuk neraka kan gitu kan? Yang benar Jangan. itu Alkitab yang menjadi Aduh, hakimnya. ini ranah diskusi masalahnya. Adu data lah, adu data. Adu data, Aku tidak ada silakan. haknya untuk menghakimi Bang Arif. Yang menghakimi itu Alkitab, bukan aku. Aku siapa aku? Ya, tapi Anda kan sedang buka komal temanya Katolik masuk neraka kan gitu kan? Iya, kan Katolik membuat patung, kata jelas-jelas perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Ya makanya Jangan pakai membuat data. patung. Itu Berarti perintah Anda yang Tuhan. benar gitu, denom Anda yang benar. Aku Jangan itu gitulah. perintah Tuhan, itu semua perintah Di, Tuhan. di bukan sini aku aja Tuhan. banyak, di sini Bukan aja aku yang berbeda Tuhan, pemahaman. tapi Alkitab firman Tuhan. Aduh, berarti Bunda Karyana ini juga salah ketika mengimani bahwa Tuhan di kekristenan ada dua, yaitu Bapa dan Anak. Salah. Masuk neraka juga Karyana ini, jangan gitulah. Loh, Karyana kan nggak saya bilang neraka, saya bilang yang pembuat patung 10 perintah Allah. Oh iya, kalau kamu menuhankan dua sosok yaitu Bapa dan Anak yang di surga, bukan satu. Benar apa Itu enggak? tidak ada perintahnya, itu tidak ada penjelasan di Alkitab dia. Yang saya bahas Katolik karena dia membuat patung, itu kan 10 perintah Allah, melanggar 10 perintah Allah. Melanggar 10 perintah Allah itu dosa, upah dosa. Yang dibicarakan patung, ya jangan mau dilagai si Arif. Yang dibicarakan patung. Yang melanggar siapa Darni? Bantah aja pernyataan Kak Rosi tadi. Kalau Darni dan Kak Karyana nggak menyembah patung dia. tutup layar teman-teman. Posting ulang, ayo posting ulang. Absen favorit teman-teman, yuk. Naik kan itu jadi 2.000 tuh. Iya kan Bang Juma Rukan. Silakan tutup layar teman-teman. Posting ulang favorit. Ayo, siapa yang mau bantah narasinya Kak Rosi? Silakan, ayo. Silakan. Waduh, pada mencerit semua ini. Komentarnya apa komentarnya? Bang Arif, Oh, bukan Pak Denny membantah. baru datang. Nyimak aja dulu, Bukan Bang Denny ya. membantah itu. Pak Tuhan nyimak dulu. Oh, waduh, berdampingan dengan Carolina ini, Pak. Pantas ini sudah ini. Sengaja ini ya. Silakan Bu Darni. Waduh, Bu Darni malah beleng-beleng ini. Apa lagi mau Kalau dibicarakan? Denny tadi nggak kerumput tadi loh Denny. Lo iya lah dibantah kalau Nanti. IHWH itu adalah iblis. Kalau memang bukan Iya, iblis, iya. sudah dibantah. Iya, tadi kan udah capek aku. Sekarang gantian lah si Caroline sama Lord. Iya kan Lord?
Ya, berarti Anda menyerah ya? Bukan menyerah. Tadi kan sudah datanya sudah. Bang Arif, si Bilis itu nggak pasti diajak diskusi, si Bilis itu ditengking. Oh, Jangan gitulah. Loh, enggak lah. Kak Rosi kan juga pakai data, kan gitu kan? Carolina kok seperti itu, jangan seperti itu lah. Hormati, hormati. Salim ini di mute dulu. Salim Paulus, Anda sinyalnya jelek. Sinyalnya botol. Aduh, silakan. Iya, Satu mata. iya. Karyana dibuka mute-nya. Karyana dibuka mute-nya, Karyana. Gak ada bisa bantah di sini. Udah ngantuk. Bang Arif ini di YouTube nggak? Gak. Oh, Ya nggak tahu kalau penonton di bawah ada yang nge-live-kan ke YouTube, saya kurang tahu. Cuman gitu. kalau saya nggak punya YouTube. Oh iya. Ya itu aja lah kesimpulannya, haknya semua orang mengatakan yang baik itu jelek. Yahweh itu iblis, itu hak dia. Tuhanlah yang tahu bagaimana hati Rose yang sebenarnya. Ya kan? Kalau kami mengatakan ya. Jadi Demi membenarkan propaganda Nazi, itu Marzion itu. Dia punya pandangan itu, teologi itu diadopsi itu oleh Hitler. Biar tahu aja itu. Itu bukan Kak Ros, ini bukan Marsion kuno, tapi Marsion Nyo Marsion dia. Silakan Kak Rosi ini lagi, diperkuat lagi Kak Rosi. Silakan Kak Rosi dulu. Nanti biar ada yang membantah pakai data juga. Silakan Kak Rosi. Silakan jelasin lagi Kak Rosi. Ya, Anda bawa nama Hitler, Bang, ya. Maaf ya, saya cuma pernah baca literasi ya. Kalau Hitler itu orang Yahudi, Bang. Ya, saya bacakan coba nih ya. Saya bacakan di Orang 1 Yahudi Timotius kenapa? 1 ayat 9. Dengerin nih, dengerin. orang Yahudi Ya. juga menyalibkan Yesus. Ini bukan Mana sih lo bilang Dan jalan ini ini? dengan keinsafan Oh. bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang yang durhaka, orang lalim, orang fasik, orang berdosa, orang duniawi, dan yang tidak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Itu kata Paulus tentang hukum Taurat. Bukan bagi orang benar hukum Taurat itu, tapi bagi para durhaka, orang lalim, orang fasik, orang berdosa, bagi pembunuh ibu, pembunuh bapak. Waduh. Iya benar, Ya, bagi yang mau. Ya, Bagi orang Ya, berdosa itu yang mau menerima kebenaran, Rose. Paham? Emang masukmu siapa yang suci di dunia ini? Ada? Ada nggak manusia suci sebutkan? Nggak ada yang lolos kan? Memang hukum Taurat itu bagi dunia ini. Karena tidak ada yang suci. Ya makanya kan Yesus bilang kita harus lahir baru, Karyana, karena dia ngerti. Karena itu kok memang pintar. kecenderungan manusia itu berbuat dosa, makanya lahir baru dulu. Dengan lahir baru kita baru bisa hidup benar. Tapi kan Yahweh ngerti, dia tahu bahwa kita ini kecenderungannya berbuat Kau dosa. pintar, Dia kau kasih blow on, peraturan-peraturan yang terus berat. kata- Itu liciknya Yahweh. Dia ngerti, dia tahu bahwa manusia itu kecenderungannya berbuat dosa karena benih dosa ada di dalam diri manusia. Makanya Yesus bilang, Hanya lahir baru orang yang dulu, cerdas. baru bisa hidup benar. Ini, yuk. Nah kalau Yahweh kan Saudara-saudara. bisa aja ngasih peraturan Taurat. Karena Dengarkan, dia tahu Rose. manusia cenderung berbuat dosa. Percuma dibuat perjanjian lama kalau nggak nyambung ke perjanjian baru. Buang itu perjanjian lama kalau nggak nyambung. Ya, paham? Oke, nyambungnya perjanjian lama dengan perjanjian baru tuh gimana, Karyana? Habis gelap. Tuhan langsung itu membunuh langsung orang berdosa. Itu nyambungnya. Rosi, apanya Masa kitab perjanjian sucimu? lama memang masa kegelapan. Dulu, Karyana. Lalu Rosi, masa apanya perjanjian kitab baru. sucimu? Terang Apanya itu kitab telah sucimu apa? datang ke dalam dunia ini. Tanya Tapi dulu, dunia Karyana. tidak menerimanya. Terang tahu, yang Kak, sesungguhnya telah sama-sama datang ke dalam Bible dunia ada. ini. Nih, Long, dia Itu Kristen namanya kok. PP. Gunata, syukuran. Itu kitab sucinya kan Bible juga. Jadi memang kan? mau Bible, perjanjian lama Bible itu nggak masa percaya sama kegelapan. perjanjian lama.
Nggak percaya dia Iya, perjanjian masa lama. Ngapain Masa perjanjian lama itu masa ditenteng-tentengnya kegelapan. Alkitab itu? Iya, perjanjian baru aja Alkitabmu, nggak usah lama. Iya. Karena di situ Kalian itu semua. cetaklah Alkitab kalian yang baru. Jangan kau bawa perjanjian lama. Kitab para nabi itu. Jangan kau bawa. Bukan dia Kristen dan nih. Gimana sih? Kalau Kristen dia harus percaya dia perjanjian lama. Tuhannya para nabi yaitu Yahweh, Elohim. Harus percaya Banyak dia. di sini Darni, Pak Dehe, kemudian siapa itu hamba Allah itu, Pak Dede itu juga nggak percaya surat-surat Paulus, nggak percaya juga perjanjian lama. Itu beleng-beleng kan, ngapain dibahas itu, Bos? Ah, Beleng-beleng. iya. Ih, Kalau sekarang mau yang di membahas, hadapan kita lah kita bahas. Ya silakan bahas, tetapi koridornya itu jangan sampai saling Dengar ya. menyalahkan antar deno Dengar, gitu maksudnya. dengar. Gini, judul dia selalu, maaf ya, yang itu yang kamu bilang itu, ya, judulnya Oten Rai, Oten dia meniru-niru kayak Paulus waktu jahat, Saulus. Dia memerangi Oten Naik. Aku mau bilang, Oten itu artinya apa? Orang Kristen. Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus. Ya, Kristen itu tertulis di tulisan-tulisan Paulus. Nah, dia mengatakan Paulus itu nggak benar, jahat. Loh, dia bilang dia Kristen, dia pergi ke gereja. Siapa kamu? Apakah? Berarti Anda itu pengikut Paulus bukan pengikut Kristus. Iya, dia menantang dirinya sendiri. Kalau Pak Karena Paulus lah yang Bang siapa Julius, Bang dengar dulu. siapa itu? Arif, dengarkan dulu. Pak Ustadz, dengar. Kristen itu Pak artinya Ulis. mengikuti. Itu kan pengikut Dengarlah. Kristus sejati kan itu. Aduh, dengarkanlah. Arti Dengar. Kristen, pengikut Kristus. Itu berasal dari mulut dan karya dari Paulus. Jangan katakan Paulus itu nabimu, rasulmu, kalau kau mengakui kau tidak mengakui Kristen. Dia mulutnya berkata, aku Kristen. Kristen itu pengikut Paulus. Pengikut artinya Paulus mengikuti Yesus. Arti Kristen mengikuti Kristus. Paulus lah yang mengatakan demikian. Ikan ajaran Paulus dengan Yesus kan beda kan gitu kan. Mana ada beda? Menurut beruni Pengertian Yesus yang itu beda. kan. Aduh, ya sudah silakan. Silakan lanjutkan. Jadi maksud saya gini, naik Oten, dia memerangi, jadi dia melambangkan Paulus sewaktu dia Saulus. Dia ingin memerangi semua Kristen gitu loh. Padahal dia sendiri berkata dia Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Aneh, gitu loh. Aneh. Jangan berkata kamu Kristen kalau kamu tidak Kristus mengikuti itu kan Kristus. pengikut Yesus kan gitu kan. Iyalah. Sedangkan Paulus itu hanya surat-surat Paulus gitu. Apakah surat-surat Paulus itu kitab suci, Rian? Paulus meninggikan Yesus. Bukan itu yang saya tanyakan. Apakah surat-surat Paulus itu adalah kitab suci? Yang berkata yang dia mengatakan perkataan Yesus ya, iya betul. Termasuk dewa-dewa turun kan gitu kan? Dia bersaksi tentang Yesus. Nah, itu intinya di situ. Ya udah lanjutkan, silakan. Siapa yang mau bantah Rosi, silakan. Lo kayak Aku mau kambing tanya, kamu bikin boleh nggak? kamu laga-laga. Nah, Malas. Tanya sama Bu Karyana nih. Seharusnya orang Yahudi ini yang menjadi Kristen atau orang Kristen yang menjadi Yahudi? Silakan dijawab. Betul. Jadi gini, Bob. Orang Yahudi di zaman Paulus, Kristen, maksudnya gini. Arti Kristen itu mengikuti Kristus. Itu istilah dari Paulus. Ada 4 atau 5 nama Kristen di dalam Bible. Ya, itu tulisan Paulus. Ya kan? Mengikuti Kristus. Jadi Paulus itu mempromosikan, meninggikan, mengikuti, menuhankan Yesus. Gitu loh. Jadi orang-orang Yahudi, nah kelebihan Paulus apa? Kelebihan Paulus, dia ke kafir di luar dari Kristen, dia juga sudah mengabar Injil. Jadi pekabaran itu bukan hanya untuk orang Israel 12 marga, bisa keluar. Contoh seperti Rose nggak mengerti, orang Midian, orang Amori, orang Palestina itu tidak pernah mengikuti Tuhan.
di negara mereka, di mangsa mereka bebas mau apa-ngapain. Jadi itu nggak dianggap Tuhan. Dianggap Tuhan itu seperti nyamuk. Nah, seperti apa? Seperti hidup di situ, hiduplah itu. Nggak dianggap apa-apa. Yang dianggap adalah keturunan Abraham yang punya aturan, sebaik melanggar langsung metong. Itu. Jadi itu kenapa dibilang menguduskan jemaat itu. Jemaat yang kudus kapan? Kapan pernah jemaat kudus? Ini zaman perjanjian lama. Kalau nggak kudus, mati langsung. Maksud begini loh, Bu Karyana. Orang Kristen itu jangan ke Yahudi-Yahudian, tetapi orang Yahudi haruslah menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus Kristus. Kenapa ketika kita ini menjadi pengikut Yesus, kenapa kita harus ke Yahudi-Yahudian? Begitu. Ya enggak, Bu Rosi? Ini Bob ini cerdas ini, betul. Kita jangan ke Yahudian, tapi kita ke Kristusan. Betul, Bob. Ya, 1000 kalau untukmu. ke Yahudi-Yahudian nanti jadi sesuai dengan perkataan di Wahyu 3 ayat 9 dengan Wahyu 2 ayat 9 disebutnya iya, jemaah iblis. iblis. Itu yang di Wahyu itu untuk kaum tertentu, untuk orang-orang tertentu disebutkan itu, bukan untuk orang Kristen dan seluruh dunia itu. Kamu harus baca betul-betul konteksnya. Bob benar. Ini Jadi gini, Bang, Anda kalau lihat ya, kan teman-teman kita kan banyak yang memang menyembah Yahweh. Seperti kelompoknya Mikana, Billy dan segala macam. Mereka bilang Yesus itu kuda. apa? Dan saya lagi ngerti Dani? kenapa mereka begitu, karena memang mereka menyembah Yahweh. Dan mereka jelas seperti yang dikatakan di Wahyu 3 ayat 29, ayat 3 ayat 9 itu dengan Wahyu 2 ayat 9. Mereka itu golongan itu, ngaku-ngaku Yahudi. Jadi benar ya, Bob, bahwa di perjanjian lama adalah disitulah jemaat yang kudus, benar-benar kudus, jemaat yang kudus. Jadi di perjanjian baru adalah Kristen yang bukan ke Yahudi-Yahudian. Benar ya? Kita bukan ke Yahudi-Yahudian, tapi Kristen yang mengikuti Kristus. Makanya dibilang kita apa? Israel rohani, bukan Israel yang sekarang badani. Itu. Bob, benar. Saya sih nggak mau disebut Israel rohani, Karyana. Saya nggak mau disebut Rosi. Israel rohani. Rosi, Saya murid adalah Yesus. warga kerajaan Dengar. sorga. Ya, saya Rosi. tidak terikat dengan sekat-sekat bangsa, karena saya warga kerajaan sorga. Nggak mau saya disebut Ya, Rosi, Israel rohani. murid Yesus Ya, orang jangan Yahudi atau kau enggak? Nggak mau saya disebut Israel rohani. Mana ada kayak kau kerajaan surga? Rosi, murid Yesus orang Yahudi atau enggak? Yesus dengar datang dulu, membawa Rosi. Injil kerajaan sorga. Kutanya kau dulu, Rosi, Bukan murid kerajaan Yesus. Yahweh. Oh, Rosi, murid Yesus Kau orang bilang Yahudi atau Yesus, enggak? Yahweh iblis. Bukan kerajaan surga kau. Iya, ini biar ku jawab. Rosi, murid Yesus orang Yahudi atau enggak? Rosi, murid Yesus orang Yahudi atau enggak? Iya. Orang Yahudi kan? Nah, apa kata Yesus kepada murid-muridnya? Mari ikutlah aku, engkau akan kujadikan penjala manusia. Jadi, Yesus menyuruh murid-muridnya agar menjala manusia. Nah, maka Segala bangsa. sampailah ke segala penjuru bumi. Bubar. Gitu kenapa kita menjadi pengikut Yesus. Kita jadi apa? Mengikuti Juga apa kali yang Rosi ini. diperintahkan. Udah Ya, dibilang itu dia. perjanjian lama adalah jemaat kudus. Sekarang ini nggak ada yang kudus lagi. Itu kan ada datanya, Karyana, Wahyu 3 ayat 9 itu tadi itu, coba dibacalah. Wahyu 3 ayat 9 itu ya, Wahyu 2 ayat 9 itu ya, itu khusus untuk jemaat Smyrna, bukan untuk semua orang. Ngerti? Iya. Karena harus belajar. Church of Smyrna di KJV dikatakan. Sebelum ayat 9 kita lari ke 8 dulu. Di 8 itu berkata-kata kepada gereja di Smyrna. 9-nya gitu, masih membicarakan tentang Smyrna. Itu membicarakan tentang Smyrna, bukan Ada 7 jemaat dua itu. loh. Ada 7. Jemaat Smyrna itu. Pergamus, Smyrna, Itu Pergamus, jemaat Smyrna, Smyrna itu. Laodikea. Ada 7 itu. Untuk Pergamus, khusus untuk Smyrna ayat itu, ayat 9 itu merujuk kepada Smyrna, jemaat Smyrna. Parah kalian itu. Silakan dilanjut. Silakan, Rosi. Dibantah kalau mau bantah, Dirjen. Kak Rosi.
Alah, hanya akal-akalan aja Semirna. Weh, Itu bubar, semua yang bubar, namanya bubar, populasi bubar, orang Rosi, orang bubar, ngaku-ngaku Rosi. Yahudi itu adanya di semua Turun, negara, Rosi. di berbagai tempat. Jadi di TikTok ini aja ada. Apaan Semirna? Itu cuman ya, memang ada kasus begitu yang menonjolnya di Rosi, Semirna. Rosi, Tapi Rosi, sesungguhnya itu turun, terjadi di bubar, mana-mana. bubar. Di TikTok aja terjadi. Rosi turun kau, bubar kau. Nggak masuk akal ini Rosi ini. Ya, yang penting Ngopi Yesus dulu, Tuhan, ngopi. kita berkristen. Yo, ngopi, Jadi ngopi, gini, ngopi. saya tanya, kalau sampai orang berani bilang Yesus itu kuda atau terkutuklah Yesus, itu siapa? Itu karena Yahweh yang mereka sembah. Hanya kelompok ini Yahweh mabuk. akut, kelompok Yahweh akut, penyembah Yahweh akut yang berani bilang Yesus itu kuda. Kalian belum sampai ke situ, tapi kalau menurut waktu, kalian Rosi, juga akan Rosi, nanti jangan sampai ke situ. kesurupan, Rosi. Kalau saya nggak bilang begini, kalian juga akan jadi kelompok itu. Tujuan saya untuk mencegah orang-orang Kristen menjadi kelompok ya penista Yesus yang bilang Yesus itu kuda. Ngerti kalian? Rosi, kesurupan, Gitu, Rosi. kesurupan Rosi. Gila kau. Manusia aja nggak boleh bilang kuda, apalagi gitu. Yang ngomong Iya. kuda itu siapa? Kelompoknya Kan, Mikana. kan, iya kan. Kok Mikana kok bawa sini? Jangan kok bawa room lain sini. Lu enggak itu kan referensi Itu grup kuda. ya, Kalian. Ah, Jadi Jadi Yesus saya itu tahu kan di belakang mereka itu siapa Yahweh dan kalian menyembah Yahweh. Kalian mendukung kelompok itu yang menghina Yesus, yang menista Yesus, yang mengutuki Yesus. Jadi Ya, sudah Rosi, jelas Rosi, bagi saya Rosi. siapa Yahweh itu. Yahweh kan memang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub itu naskahnya Tuhan pencipta disimpan. langit dan bumi, Dengar bukan dulu. Yahweh. Naskahnya Yahweh disimpan di itu Museum munculnya Yerusalem. Di Keluaran pasal 3 Ya, di kitab Semak Duri. Yang muncul pada Musa. Jadi yang dipahami Tuhan oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan yang di Semak Duri. Semak Duri itu Iya. baru zaman Musa. Rosi ini beleng-beleng ini Rosi. Itulah. Tapi saking ya, cerdasnya dia, bukan seperti saking itu Kak cerdasnya, Darni, Bu Darni. Bukan. dipelihara si Arif dia untuk menyerang Bukan, kekristenan. bukan seperti ini masalahnya ranah diskusi. Ini masalahnya ranah diskusi. Kawasi terus dia. Supaya apa? Coba saya tanya ke Bunda Netral, apakah Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri, Bunda Netral? Yang jujur, Bunda Netral. Iya. Silakan Bunda Netral jawab. Jangan, saya tidak mau saudara seiman saya tersakiti. Lo enggak, bukan tersakiti, tapi menurut keimanan Anda, keyakinan Anda. Bukan Netral, silakan. bukan menurut di Alkitab ya. Apa suaranya nggak ada? Mendem suaranya. Iblis. Mendem suaranya Kak Bang Kak Netral. Kenapa? Bunda Netral. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Mbak Netral? Bukan. Bukan kan? Yesus itu hanya utusan kan? Utusan, tapi bukan hanya. Bukan pencipta kan? Bukan. Nah, bukan Darni. Aduh. Kalau Bu Darni ditanya, Yesus adalah Yahweh itu sendiri karena dia akan membunuh dengan napas mulutnya jika dia datang kembali. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Dan Yesus akan menghakimi dunia jika dia datang kembali. Nah, Betul, lalu Yesus, betul. seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Betul. 2 Korintus 5 ayat 10 dan Matius 24 ayat 28 sampai 31 ya, Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Betul. Kalau dia hanya utusan, kalau dia hanya nabi, kalau dia hanya hamba, kalau dia hanya entah siapapun yang kalian bilang yang rendah, tidak mungkin itu pekerjaannya kelak di akhir zaman. Kalau tidak Tuhan mengatakan di dalam Ulangan, ya, kitab para nabi, kitab Musa, akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan, katanya. Yesus Masya kerjanya itu kelak di akhir zaman. Makanya saya percaya Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Silakan. Kak Darni, sebentar. Bilang-bilang Kisah para rasul,
Kisah Para Rasul Tunggu 7 dulu, ayat 35 ini sangat Bu penting. Karyana. Tunggu Bentar. dulu saya jawab ya. Bentar, Tunggu saya bentar. jawab dulu. Ini jangan lupa dulu, sebentar. Ya, dia bilang selalu semak duri itu iblis. Semak duri itu iblis. Ini buktinya di semak duri itu adalah Elohim. Ya, dengarkan. Itu Kisah Para Rasul 17 ayat 35. Musa ini yang Bilang telah malaikat mereka ya. tolak. Ya, dengar. Mana ada malaikat dari iblis? Kau ini malaikat gimana sih? Malaikat dari ini malaikat dari Tuhan. Kalaupun malaikat, dengar, ini bukan. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga yang diutus Elohim, ya. Musa ini yang diutus oleh Elohim sebagai pemimpin yang menyelamatkan oleh malaikat, yang penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Ini diungkit lagi semak duri di perjanjian baru. Yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Berarti yang di semak duri itu yang di Keluaran pasal 3 malaikat. Kalian Goblok baca banget sih, ayat Pi. ini ribuan kali nggak ngerti. Musa ini yang telah diutus Elohim. Tuhan yang menampakkan diri di semak duri. Gimana sih? Api yang keluar Gimana dari itu? semak duri Coba. itu adalah malaikat, bukan Tuhan. Kalian sembah sebagai Tuhan. Dari malaikat iblis. Walat kalian. Malaikat iblis. Musa Ya, adalah yang saya diutus buktikan oleh dari Elohim mana sebagai dia kalimat pemimpin. dia malaikat iblis ya. Dari Keluaran pasal 3 itu sendiri. Jadi dia sudah Masa ditolaknya merancang. Ya, di Keluaran pasal 3 dia sudah merancang ini aksi genosidenya. Jadi katanya gini, aku Mutar-mutar telah kau berfirman, ke situ lagi, aku ya. akan menuntun kamu Udahlah. dari kesengsaraan di Mesir menuju negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi. Jadi sebelum, maksudnya kan nggak ketahuan dosa orang Kanaan ini apa. Tapi kalian memfitnah orang 7 bangsa Kanaan ini, kalian bilang mereka menyembah Kau berhala. sangat Ini botol, pembunuhan. nggak tahu kau dosa orang Kanaan itu Ini Yahweh orang-orang di yang ayat tidak ini, menerima Keluaran Tuhan. pasal 3 ayat 17, Yahweh melakukan genosid berencana atau pembunuhan berencana sesuai dengan Keluaran 3 ayat 17. Jadi kalian Ya, fitnah orang banget 7 bangsa karena mereka penyembah berhala. Orang Yahweh juga berhala kok. Dia bilang dia salah satu ilah di antara banyak ilah atau salah satu dewa di antara banyak dewa di saat itu. Baca itu bilangan 15 ayat 11. Jadi orang Kanaan itu bangsa diberkati Tuhan. Hah? Orang Kanaan itu bangsa yang dikasihi Tuhan. Anda baca itu Kejadian 9 setelah air bah. Tuhan bilang apa kepada Nuh? Tetapi mengenai nyawa kamu, ya dari binatang aku akan menuntut balasnya. Dari manusia aku akan menuntut balasnya, kata Tuhan. Setiap orang yang menumpahkan darah manusia, darahnya harus ditumpahkan. Karena manusia diciptakan menurut gambar Tuhan. Jadi dalam pandangan Tuhan semua manusia itu sama gambar Tuhan. Mau orang Kanaan kek, mau orang Amori kek, mau orang Het kek, mau orang Feris kek. Semua Dengar. sama di hadapan Coba. Tuhan. Termasuk orang Coba kau Israel. cari. Karena Yahweh Reseng. menipu bangsa Israel seolah-olah Dengar bangsa dulu, Israel Reseng. dikibulin. Hei. Anda tahu nggak sih bangsa Israel itu Reseng. Yahweh itu gombal. Dia bilang engkau pilihanku. Oh, Karyana. Karyana. Yahweh gombal. Dengar. Karyana, Rose, ini tadi kan kau bilang yang dilihat Musa itu bukan Tuhan. Kau bilang kan? Nih datanya. Tuhan menarik tangannya, lalu Musa dapat melihat bagian belakang, ya. Tetapi wajahnya tidak kelihatan. Keluaran 33 ayat 23. Ya, siapa yang nulis narasi itu? Kata Dengarkan. Yesus, orang Farisi menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2. Jadi yang memegang narasi, ya, itu orang-orang Farisi. Emang Keluaran kita tahu ngapain 33, mereka? dengar kau Siapa dulu. tahu mereka Keluaran berubah-ubah? 33 ayat siapa tahu 20. orang Farisi berubah-ubah. Tuhan menjawab bahwa wajahnya Weh. tidak boleh dilihat orang dan tetap hidup. Nggak ada yang pernah bisa melihat Tetapi Tuhan. punggungnya nampak si Musa. Jadi jangan kau bilang malaikat yang dijumpain Yohanes 1 Musa ya. bilang gini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak yang ada di dalam pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Jadi Musa itu dikibulin Yahweh. Yahweh bilang, Pertanyaan. Tuhan, Mana mungkin Nabi dikibulin? Yahweh mengibulin Musa. Nabi pula dikibulin. Nabi Lu dikubulin. pikir lo? Dikibulin Yahweh. Masa Nabi dikubulin oleh Tuhan? Yahweh bilang, sungguh Musa pendek kau kau. melihat Tuhan Musa. Pendek.
Musa dikibulin sama Yahweh. Nggak pernah si Musa nggak ngeliat ada Tuhan. Nabi dikibulin. Yang ada dia Tuhan ngeliat utus Tuhan. malaikat, Iya. ngaku-ngaku Tuhan Emang mau gabungan. pikir sembarangan Tuhan memilih Nabi? Nih, Sembarangan Tuhan memilih Nabi? Karyana, Keluaran 33 ayat 18. Musa meminta kepada Tuhan, tunjukkanlah kemuliaanmu itu kepadaku, katanya yang di Bukit Sinai itu. Ya, Iya. dia Dikibulin ngomong dia. sama Tuhannya loh. Emang Nabi bisa dikibulin? Iya. Nggak masuk akal. Eh, Nggak bisa. Dibilang nanti kau botol, pertanyaanku, sakit hatimu. Rose, orang Kanaan itu beragama apa, Rose? Dari dulu sampai sekarang, orang Kanaan itu beragama apa? Yahweh itu dewa perang. Dia tadinya dewa bangsa Orang Midian. Kanaan itu beragama apa? Itu dulu jawab. Sama semua bangsa pada saat itu. Bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Tapi lebih buruk Yahweh daripada dewa-dewa bangsa lain. Kalau dewa-dewa bangsa lain, kayak bangsa Kanaan nggak pernah membunuh orang. Apa Nggak kayak agamanya? Yahweh. Dari mana kau tahu? Apa agamanya? Hah? Coba kau cari dulu di apa? Di Google. Agama apa orang Kanaan? Agama apa orang Palestina? Orang Amalek apa agamanya? Elbal. Dewa-dewa. Asyera. Saya nggak tahu kalau Yahweh itu main mata sama si Baal. Anda tahu nggak? Si Main Oto-Oto. mata dia. Mati mau. Itu mah Itu. Mau tuh. umatnya Mana dijadikan Kak Caroline? bangsa pesundal, dikirim ke Mesir menyembah dewa-dewa Mesir. Terus dia bertindak kayak pahlawan, ngeluarin bangsa Israel dari Mesir. Yang ngeluarin bangsa Israel bisa dikibulin. Bisa katanya Nabi itu dikibulin. Azazel. Azazel, baca itu bilangan 23. Sebenarnya Trinitas Allah Israel bohong. Yahweh itu Tuhan satu-satunya, bohong. Bohong, Yahweh itu Tuhan monoteistik, bohong. Karena di situ ada Azazel, ada Itu Yahweh, aku lah. dan ada Tuhan Allah yang bertata mau di atas itu. kerubim. 3. Mantap, Rose. Rose mantap botolnya. Ada malaikat iblis bernama Azazel, ada malaikat iblis bernama Yahweh, dan ada juga yang bertata di atas kerubim, yaitu Lucifer. Sudah selesai. Silakan Minum. Bunda Netral mau membantah siapa? Pernyataan Darni apa? Sama Ibu Darmi aja. Ya, Bunda Darni silakan. Yesus Ya. adalah Yahweh. Ya. Oke, tadi Ibu Darmi yang dia sampaikan tadi itu semuanya benar. Tapi kita harus garis bawahi kenapa Yesus bisa melakukan semua hal itu. Di Daniel dikatakan Yesus diberi kuasa oleh Bapaknya, diberi kuasa penuh. Oleh karena itu Yesus bisa melakukan apa saja. Karena dia diberi. Pertanyaannya siapa yang memberi? Ya Bapaknya, yaitu Yahweh yang maha kuasa itu. Yesus itu penguasa, tetapi bukan yang maha kuasa. Karena dia diberi kuasa oleh yang sang maha kuasa. Begitu Ibu Darmi, makanya dia bisa berkuasa. Artinya Yesus bukan Yahweh ya, bukan Bapak ya. Ya, makanya Yesus bisa melakukan segala Nggak apa-apa, sesuatu. itu pemahamannya Kak Netral ya nggak masalah. Nantilah Iya. akhir zaman siapa yang datang, ya? Ya betul, Yesus yang sepertinya datang itu. karena itu memang Sepertinya Dia Ibu beri Yati mau kuasa. bilang gini ya, bahwa Yahweh itu adalah Tuhan Maha Kuasa alias Maha Membumbun. Gitu ya Bu ya? ini kalau Rose ini parah. Si Rosi ini Karyana. udah apa ini? Gantian ke Sakit Karyana. jiwa. Karyana, apakah Yesus itu adalah Yahweh? Bapak itu Masukku sendiri? gini. Masukku Enggak, gini. itu. Satu-satu dulu, satu-satu dulu. Apakah Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Jawab dulu, Karyana. Hah? Satu-satu, iya satu-satu. Hah? Nggak usah aku jawab itu. Itu Lu aja enggak jawab, pertanyaanmu. jawab dulu, 20 jawab kali. dulu. Jawab dulu. Udah dibilang netral tadi. Aku yang dibilang netral benar. Oke. Berarti Yesus bukan Bapak ya? Maha kuasa dan kuasa beda. Oh, yang Maha Kuasa siapa? Huh? Yang Itu Maha tuh aja Kuasa tuh. siapa? Bukan itu tadi masalah ini si Rose yang perlu diperbaiki. Lo enggak, yang Maha Kuasa siapa? Jawab dulu. Iya Bapak di surga. Berarti Yesus yang tidak Maha Kuasa. Diberi Kuasanya- kuasa. Oh, diberi kuasa ya. Seandainya tidak diberi kuasa, berarti Yesus tidak berkuasa ya? Ya betul. Ya, Iya. ya. Dan Karena nih, Yesus silakan. bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan Bapaknya yang memberi kan. Ya, oke. Silakan. Coba membantah, Bu Dani.
Bu Darni, ayo. Pemahamannya Kak Karyana sama netral nggak masalah. Kalau Bu Darni, kenapa Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa? Itulah dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi dalam keadaannya sebagai ilahi, nyatanya dia membunuh nanti kelak di akhir zaman dengan nafas mulutnya. Ya, dengan nafasnya di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8, ya. Tuhan Yesus akan membunuh dengan nafas mulutnya. Itulah sebagai ilahinya. Tetapi sewaktu dalam keadaan manusia turun ke bumi, Elohim mengambil rupa manusia, itulah yang turun ke bumi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, katanya. Yes, dalam keadaan manusia. Ya, hari kiamat anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ya, anak sebagai manusia, Elohim mengambil rupa manusia, tidak tahu hari kiamat. Sebagai ilahi, ya, dia tahu, dia yang datang untuk menghakimi, untuk membunuh nanti kelak di akhir zaman jika dia datang kembali. Gak apa-apa. Itu dia. Oke, kalau Anda mengatakan begitu berarti Yesus ini setengah dewa. Setengah dewa. Jadi pada saat dia di Taman Getsemani, ya, kalau memang dia dia adalah Allah itu sendiri, kenapa waktu dia saat di Taman Getsemani, ya, Dia berdoa. ya dia berdoa kepada Allah. Kenapa dia harus berdoa kepada Allah? Sedangkan Itulah dia Allah itu dalam sendiri. keadaannya manusia. Kenapa berdoa dia Kan tadi bilang Filipi 2, Apakah Filipi 2, apakah dia pura-pura lupa bahwa dia itu ya, adalah netral. Allah? Dengar, netral Filipi 2 Apakah ayat Yesus 8. lupa bahwa Filipi dia 2 Allah itu? netral. Filipi 2 ayat 8. Ini yang saya pelajari, ya. Yesus itu Elohim, setengah dengarkan dewa. dulu. Dengar dulu kau, diam dulu. Kau ngomong aku sekarang. Filipi 2 ayat 8. Elohim mengambil rupa manusia dan taat sampai mati di kayu salib. Nah, dalam keadaan manusia itulah dia berdoa di bumi. Ya. Tetapi di dalam keilahiannya dia kembali sekarang ke surga, dia berkuasa dan akan datang kembali untuk menyediakan tempat bagi umat-umat yang setia kepada perintah-perintahnya. Ya. Kalau masalah dia berkuasa itu kan dia diberi kuasa ya oleh Bapa. Jadi sekarang kutanya, Kalau Anda mengatakan mana yang lebih dia berkuasa, betul, mana betul, yang betul. nanti kalau kita ke surga lah, siapa nanti yang kita lihat di surga? Kita tidak bisa melihat orang-orang di surga karena mereka itu roh semua. Bagaimana? Kita akan melihat Tuhan kita muka dengan muka. Jadi wajah Tuhan Yesus Hamasiah yang kita lihat. Berarti Ya, yang dilihat tetapi nanti yang- anak manusia kan, Darni? Ya, tetapi yang Maha Kuasa kan kita tidak bisa lihat Bapaknya itu. Itulah wujudnya Yesus. Yesuslah wujudnya. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud dan gambar Elohim. Ya, tetapi kan ada Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak pernah berubah. Kalau Yesus berubah jadi manusia, tapi Allah tidak pernah berubah jadi apapun. Maksudnya tidak pernah berubah, kuasanya yang tidak pernah berubah. Gitu ya. Kuasanya kalau itu tidak begini, pernah berubah. Allah tidak pernah Kasihnya, kuasanya, kasihnya yang tak berubah. Nah, kalau Allah tidak pernah mati, terus Yesus mati gimana? Jadi kutanya kau Apakah terakhir dia tadi, Allah? ending yang paling utama, kalau kita nanti naik ke surga, siapa yang kita lihat di surga? Siapa Ya, yang anak kita lihat? manusia Allah tidak lah. bisa dilihat. Anak manusia, wah. Anak manusia. Jangan kau Anak dulu, manusia. Arif, kau kan Islam, kami lah dulu yang Kristen ini. Betul, Netral. anak manusia, anak domba itu. Jadi cuma satu yang dilihat. Ya. Kalau Kapannya Allah tidak kita bisa. melihat kemuliaan Elohim itu? Kapan? Kita tidak bisa melihat Allah. Kalau Yesus bisa Itulah dilihat. kita akan melihat Tuhan kita, katanya. Tuhan kita Tuhan siapa muka dulu? dengan muka. Tuhan siapa dulu? Tuhan Yesus. Itulah Tuhan Yesus. Allah, Berapa tidak. rupanya Tuhan? Berapa Tuhan rupanya? Yesus bilang Allah itu esa. Tak satu pun yang pernah melihat Allah. Kan? Berarti kamu. Jadi kalau kau berdoa siapanya? Kau berdoa kepada siapa? Berdoa. Yesus beginilah, Yesus bilang begini. Beginilah kamu berdoa, Bapa kami dalam surga. Artinya Yesus bilang kamu harus berdoa kepada Bapa, bukan saya. Jadi Itu nggak perlu berdoa kepada Yesus, nggak perlu. apa? Melalui Nggak perlu Yesus berdoa dari ke Yesus. kita berdoa kepada Allah, langsung tertuju kepada Allah. Jadi Yesus nggak perlu Melalui berdoa. Yesus. Jadi siapa yang kau sembah? Siapa yang kau sembah? Siapa yang kau Tuhan sembah? Yesus. Yesus atau Elohim?
Tuhannya Yesus. Mau mahita. Yesus bilang Yang disembah begini. satu, tunggal, tauhid. Satu yang Yesus kita bilang sembah begini. itulah Yesua HaMashiach. Itulah yang disembah. Yesus bilang begini, sembahlah Tuhan Allahmu. Sembahlah Tuhan Allahmu, artinya bukan dia kamu sembah. Sembahlah Tuhan Allahmu. Maksudnya di situ. Tuhan di situ adalah Yesus yang datang mengambil rupa manusia. Itulah Yesus. Elohim itu ilahinya. Nah, jadi yang kita lihat nanti wujudnya satu, tauhid, ya. Tauhid kita lihat. Yesus Itu dia, bilang, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, berdoa dalam keadaan manusia. Yes. Betul. Apa kamu Netral. percaya nggak? Tambahan. Terus. Yesus berkata, sampai hari ini Bapakku bekerja di surga, aku juga bekerja. Yes. Bekerja maksudnya bukan mencari cuan ya. Iya. Artinya dalam keilahian. Bapakku bekerja, aku juga bekerja. Iya. Artinya Bapak punya pribadi, Yesus punya pribadi. Iya. Tapi Ilahi itulah Bapa, ya. Ilahi itu Bapa. Jadi mengambil rupa manusia, itulah Yesus di bumi. Itu dia. Allah tidak pernah Kalau berubah. netral yang seperti itu sama karyanya nggak apa-apa. Yang lebih parah si Rose. Nah, itu berdasarkan Alkitab loh. Aku diutus oleh Bapa dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Kalau ingin mendapatkan kehidupan abadi, kita harus apa di situ dikatakan? Harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi dua-duanya Utusan harus maksudnya dikenal. yang datang dari Bapa itu. Yesus ini utusan bukan seperti para nabi yang lain. Yesus ini adalah utusan yang keluar dari Bapa itu. Firman Elohim lah Yesus ini. Jadi wujudnya lah Yesus ini. Itu maka dikatakan utusan, gitu ya. Itu yang saya yang pelajari. Kalau kalian seperti itu dua nanti kalian tengok di surga. Di mana ya ada itu ayatnya nggak apa-apa lah. bahwa di mana ada ayatnya Aku nggak bahwa mau berdebat Allah sama yang berwujud- Kristen ya. Maaf Allah berwujud netral. Yesus. Ya. Jangan, apalagi di depan Muslim. Aku jangan coba kita berdebat di depan Muslim. Orang ini kan mau melaga kita ini netral. Kalau itu Enggak, pemahamanmu biar dia selesai. melaga Kalau kita. itu yang kau imani, Oh, biarkan. sih. Karyana pun kalau itu diimaninya nggak apa-apa. Yang jelas kalian masih percaya Yesus Tuhan. Asal jangan kau bilang nanti Yesus itu utusan. Ya memang utusan karena Bunda netral. Ya, Gimana sih netral Bunda? percaya nggak Yesus itu Tuhan? Tidak. Oh, Iya, kan? bahaya. Gimana Karyana? Gimana Dia Karyana? memang utusan. Iya. Jadi saya udah bilang ya, dibuat pun seluruh Alkitab, utusan, semua isi Alkitab itu, Bible itu. Dia adalah Tuhanku. Nah itu. Karena aku tidak mengenal Bapa di sorga kalau tidak menuhankan Yesus. Ya Tuhan berarti ya. Bapa Ya. mengatakan ikutilah dia, dengarkanlah dia. Mengikuti sudah menuhankan, mendengarkan sudah menuhankan. Ya, Tuhan berarti ya. Jadi Tuhan yang langit Itu dan bumi bedanya itu aku dengan Bapak. netral. Tuhan Itu langit bedanya dan aku bumi dengan itu netral. siapa? Tuhan langit dan bumi itu Tapi siapa? begini Yesus. ibu teman-teman semua ya, kalau Anda mau mengatakan Yesus itu Tuhan, itu masalahmu. Tapi dia bukan yang Allah yang maha besar, bukan Allah yang maha kuasa. Ya kan, dia bukan Allah, tetap dia bukan Allah. Tapi kalau Anda mau mengatakan dia Tuhan, ya nggak ada masalah. Tetapi dia bukan yang maha kuasa, bukan Bapa itu yang dia sembah. Itu. Jadi gini netral. Kapannya kita bertemu dengan Bapak itu? Begini netral. Gini Kak. Kapannya Gini. kita nanti melihat Bapak itu? Gini Kak. Iya. Kalau mau aku jawab Kakak tentang melihat Bapa, ya kita ini manusia dosa, tidak mampu. Tidak mampu melihat. Nanti kan kita ke surga udah manusia-manusia pilihan, nggak lagi manusia. Diubah seperti malaikat katanya. Walaupun Di mana Jadi nggak ayatnya melihat diubah Bapak seperti kita. malaikat? Jadi nggak kita lihat Tuhan kita yang sebenarnya itu. Ayatnya di mana bahwa kalau kita dirubah seperti malaikat kita ini? Ada Berbeda. Matius 22 ayat 30. Matius 22 ayat 30. Manusia akan diubah seperti malaikat. Mana ayatnya? Kita Buka. akan melihat Tuhan dong. Makanya ada datanya. Kita akan melihat Tuhan kita muka dengan muka.
Buka ayatnya. Malaikat di surga pun nggak bersama dengan Bapa, belum tentu. Karena beda kuasa dan cahayanya beda. Cahaya yang tak terampiri. Kenapa Jadi yang dibilang kita lihat selalu di surga cahaya? siapa aja? Cahaya yang tak- Yang kita lihat di surga siapa aja nanti? Sesuai data ya, sesuai ayat hanya Alkitab. Tuhan Yesus lah. Nah, berarti Jadi gini, satu yang netral. kita lihat ya, Gini. satu kan? Satu Begini, kita lihat kan Tuhan begini. Yesus. Sebentar. Karena Yesus keluar dari Bapa, satu hakikat. Pertama kali dosa di surga, dosa pertama di surga adalah kecemburuan iblis kepada Yesus karena semua malaikat-malaikat menyembah Yesus. Jadi Yesus Tuhan. Oke, jadi satu kita lihat kan, wujud Yesus yang kita lihat kan, Karyana kan? Ya, benar. Oke, selesai. Nah, Jadi gini, kenapa Yesus saya Tuhan kan? Tidak ada yang sampai kepada Bapa, tidak ada yang pernah kontak fisik kepada Bapa. Akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Kepadaku diberi otoritas. Kepadaku diberi keselamatan. Dana kita turun, Ya. Dana hamba hina, turun kita. Yang ngegas nanti dia ngegas. Emang kenapa? Waduh. Kenapa emang Budar nih? Gas. Nggak ada titik, Kenapa nggak ada Budar koma. nih? Gak ada masalah kok. Sudah, siapa Abaina di mute dulu. Di mute dulu, gak apa-apa. Silakan. Ini ada Ferry War. Bang Ferry, selamat malam. Udah pagi ya? Malam, Bang Ros, malam. Ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi ada Bang Ferry juga. Bang Ferry menuhankan Yesus? Enggak, jawab dulu. I sorry to say no. Tapi Bang Ferry Kristen kan? Ya, saya pengikut Yeshua Mashiach. Ya, sebagai apa dia? Beliaunya, Yesus. Sebagai utusan, Bang. Bukan sebagai Tuhan. Bukanlah. Nah, silakan Gimana? Terni. Hamba ini Ini istirahat kita dulu. ini. Tidur di Ya. kamar. Nggak apa-apa, itu pilihannya kok. Iya, Gimana pilihnya? masalahnya begini. Bukan masalah pilihan. Memang Bukan Alkitab masalah berkata pilihan. seperti itu. Kita Itu bukan ini- pilihan. Seperti itu ya udah nggak apa-apa, imani saja. Tunggu Bukan aja pilihan. kedatangan hakim yang adil itu nanti datang. Siapa yang Dengar dulu. menentukannya? Ya Bukan udah. masalah beriman. Harus berakal Terserah, dulu udah, baru kalian beriman. percaya Yesus Tuhan, Yesus terserah, nggak apa-apa. Assalamualaikum, Pak. Nggak bisa kubunuh Baik, kalian Mas. kan? Bisa rupanya kalian kubunuh. Harus kalian tuhankan Yesus kan enggak kan? Itu pilihan kalian berdua. Dengar dulu ya. masalah. Saya izin berbicara. Ya, silakan Jadi- gantian. Jadi jujur ya, kita di Indonesia ini adalah korban terjemahan. Korban terjemahan. Itu harus kita pahami dulu. Ya. Kalau kita mau merujuk pada pengajaran Yeshua Mashiach yang sesungguhnya, maka kita akan mengetahui mana yang terang benderangnya. Jadi mohon maaf ya. Kalau kalian juga masih mengatakan Yeshua Mashiach itu Tuhan, itu salah ya. Karena kenapa? Ya. Di dalam Matius ya, Tuhan itu hanya satu. Karena kenapa? Kalau kita baca ayatnya, Matius pasal 11 ayat 25, itu sudah jelas ya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Yeshua HaMashiach telah mengajarkan cara kita untuk bertuhan yang esa, yang echad, satu. Masih memakai ayat itu kan? Nah itu dia yang benarnya. Nah kemudian, iya kita membantah. Kutanya kalian dulu, siapa Dengar nanti dulu. yang menghukum membunuh kelak orang-orang yang durhaka di akhir zaman? Dengar kalau- dulu. Jawab dulu, jawab. Siapa yang membunuh Jangan kelak di akhir zaman dipotong-potong saya orang-orang bicara. yang pelaku kejahatan? Jawab. Tadi kan sudah Jawab dulu, dijelaskan siapa yang membunuh bahwa nanti di Yesus akhir itu zaman bisa orang-orang melakukan yang pelaku segala kejahatan? sesuatu Tuhan karena atau dia utusan diberi, atau manusia? Jawab. diberi. Oh ini Berarti kugas ada kalian yang ini. memberi. Kugas kalian ini. Siapa yang membunuh nanti di akhir zaman? Tuhan, manusia, utusan atau siapa? Ya Atau utusan nabi? yang diberi kuasa gitu aja. Jangan kau ikut campur kawarin. Oh, iya, Diam iya, kau dulu. iya. Diam kau dulu. Iya, iya, Terry iya, iya. netral. Siapa nanti membunuh di akhir zaman? Tuhan kah? Betul tadi Utusan kah? Pak Arif bilang. Utusan yang diberi kuasa oleh Allah. Dia itu utusan yang diberi kuasa. Beleng-beleng kalian. Dengarkan ini.
2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. 2 Tesalonika 2 ayat 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Tuhan Yesuslah yang akan menghukumnya. Itu yang kupercaya ya. Kalau kalian tidak mengimani, terserah Anda. Gitu. Masolang generasi. Itu. Kata Bang Juma, masolang generasi. Gantian. Ada apa? Enggak gantian. Enggak. Silakan Ferry dulu dibantah Ferry itu. Ya. Pak Robin istirahat dulu. Ya betul. Segala sesuatu yang ada pada diri Yeshua HaMashiach itu adalah yang dia dapatkan dari Bapa. Dia diberi otoritas. Ya. Betul. Pahami hal itu. Kita ini korban terjemahan. Jangan kita panggil dia Tuhan. Dia itu Tuhan, junjungan. Itu yang harus kita pahami. Kemudian dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan di situ bagaimana cara mengenal Tuhan satu-satunya, Elohim yang satu-satunya, yang echad. Ini 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar. Itu yang benarnya. Dan mengenal Yeshua HaMashiach yang Elohim utus. Ya Elohim. Betul. Udah? Oke, Ferry. Arti menuhankan itu, dengar. Arti menuhankan, kau harus tahu dulu definisi menuhankan. Dengar. Kalau rohnya, Bu Karyana, itu Anda itu terobsesi. Dengar dulu. Roh dari Tuhan, arti rohnya di situ keselamatan, dan yang dikatakan Kak Darni tadi, yang memberikan neraka, yang memusnahkan dan yang menyelamatkan. Otoritas itulah yang kita tuhankan. Bukan Bapa. Tuhan Yesus yang memutuskan adalah Yesus. Cara kita utusan mana bisa membunuh, utusan nggak bisa menyelamatkan, nggak bisa. Diberi kuasa hanya Tuhan yang bisa. Penghakimanku itu adil, itu semua didapatkannya dari Bapa. Udah Ferry, kau botol kau Ferry. Betul, Ferry, betul. Tidur. Payah kita ini. Udah Kak, kita rongkat yuk. Aku Yuk. Gimana? Bye. Dadah semuanya. Mencret kan? Itu dia, korban-korban terjemahan itu pada lari. Ya. Itu dia. Mencret. Betul Bu Netral. Makanya kita ini harus paham dulu apa itu ajaran Yeshua HaMashiach yang murni. Jangan kita kontaminasi dengan pemikiran-pemikiran manusia kita, logik kita. Jadi mohon maaf, kita tidak benci. Malam, pagi brother. Ya silakan Bau. Apakah Yesus itu Tuhan? Baik. Ya silakan.